Saudara, minggu lalu, hari Minggu kemarin, kita melihat bagaimana Yesus pada hari Sabat dia menyembuhkan orang sakit. Tetapi di saat yang sama, sementara Yesus dia menyelamatkan hidup seseorang, para pemuka agama yang mencela dia karena telah melanggar hukum Taurat, melanggar hari Sabat, justru mulai merencanakan untuk membunuh Yesus. Ironis ya saudara, di satu sisi Yesus memberikan kehidupan, tapi di sisi lain para pemuka agama yang mengerti Taurat, yang katanya taat kepada hukum Taurat, malah merencanakan pembunuhan dan kematian Tuhan Yesus. Dan hari ini saudara, adalah hari Jumat Agung. Kita merayakan hari di mana rencana para pemuka agama itu terjadi. Hari ini kita akan melihat di Markus pasal 15 tentang kematian Yesus di kayu salib. Saudara, biasanya kalau kita memperingati Jumat Agung, kita biasanya merenungkan seluruh proses penyaliban dari awal sampai akhir. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk fokus ke satu bagian saja saudara. Yaitu pada 3 jam terakhir di mana Yesus mati di kayu salib. 3 jam terakhir dari hidup Yesus. Karena saudara seringkali kita melihat bagian ini hanya sebagai penutup, sebagai ending dari kehidupan Tuhan Yesus, dari cerita Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya saudara disinilah pusatnya. 3 jam ini bukan sekedar epilog saudara, tapi 3 jam ini adalah pusat, klimaks dari sejarah keselamatan umat manusia. Ini adalah momen yang Yesus sendiri di Taman Getsemani, dia berdoa dengan begitu serius, dia berkata, "Bapa, kalau mungkin biarkan cawan ini lalu daripadaku." Artinya saudara, ada sesuatu yang terjadi di saat ini yang begitu berat, sehingga Yesus di dalam kemanusiaannya, dia bergumul untuk menghadapi itu. Saudara, kita sedang merenungkan penderitaan fisik yang Yesus alami. Bagaimana sakitnya saat dicambuk, saat dimahkotai duri, ketika dipaksa memikul salib, ketika dihina, diludahi, diolok-olok. Semua itu memang sangat berat dan sangat menyakitkan saudara. Tetapi ada penderitaan yang lebih berat daripada penderitaan fisik. Penderitaan yang dialami Yesus yang tidak dilihat oleh mata manusia. Di mana pada saat itu Yesus mengalami segala sesuatu yang berkaitan dengan penghakiman dari Allah. Dia mengalami murka Allah. Karena itu hari ini saya ingin kita melihat lebih dalam, bukan hanya apa yang telah dilakukan manusia terhadap Yesus, tapi saya mau mengajak kita melihat apa yang dilakukan Allah Bapa terhadap Yesus untuk kita. Kita mau melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam 3 jam ini. Kita akan baca dulu ayatnya di Markus 15 ayat 33 sampai 41. Saya akan meminta Pak Kuryadi untuk tolong membacakan. Markus 15 ayat 33 sampai 41. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah.
Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya. Demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semua telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saudara, setelah Yesus disalibkan, tadi Markus mencatat di ayat 33, pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Saudara, ini menarik. Jam 12 siang seharusnya adalah saat yang paling terang di dalam suatu hari. Matahari harusnya di jam itu lagi terik-teriknya, saudara. Tetapi justru pada saat itu kegelapan meliputi seluruh daerah. Ini bukan sesuatu yang normal. Dan ada orang yang mencoba menjelaskan secara natural, mereka berkata, oh mungkin ini gerhana matahari. Ini fenomena alam yang biasa. Tapi saudara, kalau kita melihat keseluruhan Alkitab, kita tahu ini bukan sekedar peristiwa alam. Ini adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Allah. Kalau kita lihat di Alkitab, bahkan di dalam Perjanjian Lama, memang seringkali saudara di hadirat Tuhan itu dinyatakan melalui terang. Ketika ada Tuhan, ada terang. Tetapi ternyata ada juga momen-momen di mana hadirat Tuhan itu dinyatakan melalui kegelapan yang sangat pekat. Contohnya di Kejadian 15. Ketika Tuhan datang kepada Abraham dikatakan ada kegelapan yang mencekam. Dan lebih dari itu saudara, di dalam banyak bagian dari Alkitab, kegelapan seringkali dikaitkan dengan penghakiman Tuhan. Seperti di Mesir, ketika Tuhan dia mengirim Musa untuk membebaskan bangsa Israel, kemudian dia mengirim tulah kepada bangsa Mesir. Tulah ke-9 yang menimpa mereka adalah kegelapan. Dikatakan kegelapan itu begitu pekat, menyelimuti seluruh negeri. Dan saking pekatnya kegelapan itu sampai bisa diraba. Nah kalau kita baca Amos 8 ayat 9 dikatakan pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Ayat ini menggambarkan hari di mana penghakiman Tuhan akan datang bagi manusia. Jadi saudara, ketika Markus menceritakan tentang kegelapan saat Yesus disalib, dia tidak sedang menceritakan tentang fenomena alam yang biasa. Tapi Markus sedang menyampaikan bahwa Allah sedang bertindak. Markus sedang berkata bahwa Allah hadir di tempat itu dan Allah hadir untuk menyatakan penghakimannya. Dan penghakiman itu ditujukan kepada Yesus. Di saat itu saudara, Yesus dia nggak hanya menderita secara fisik. Yesus sedang menanggung sesuatu yang lebih menyakitkan daripada itu. Saudara, kita tahu Yesus tidak berdosa. Tetapi disalib, ia diperlakukan seolah-olah ia adalah dosa itu sendiri. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan di salib inilah saudara, murka Allah terhadap dosa dinyatakan kepada Yesus. Bukan hanya dosa satu orang loh saudara. Dosa seluruh umat manusia ditimpahkan kepada Yesus. Dan sekali lagi, bukan ditimpahkan kepada kita yang berbuat dosa, tetapi ditimpahkan kepada Yesus. Dan selama 3 jam, Yesus mengalami penderitaan spiritual yang luar biasa. Selama 3 jam, Yesus tidak lagi mengalami keintiman dengan Bapa. Bukan berarti Bapa nggak hadir, saudara. Bapa hadir. Yesus juga tahu kalau Bapa hadir.
Tapi yang Yesus rasakan saat itu bukan kehadiran Bapa yang menghibur, yang memberikan damai sejahtera, melainkan kehadiran Bapa yang menghakimi dia. Dan itulah sebabnya di ayat berikutnya dikatakan, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus menandakan hal ini, dia berteriak bukan karena dia berhenti menjadi Allah, saudara. Bukan berarti relasi dalam Tritunggal terputus karena Yesus berhenti menjadi Allah. Enggak. Yesus dia enggak pernah terpisah dari nature-nya sebagai Allah meskipun dia tergantung di kayu salib. Tapi di saat itu, Yesus tidak lagi merasakan, mengalami kedekatan dengan Bapa yang seperti yang selama ia nikmati. Dan kalau kita perhatikan saudara, sepanjang hidupnya, Yesus selalu menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Tetapi di sini ia berkata, Allahku. Ada jarak yang ia rasakan. Ada keintiman yang hilang di dalam hubungan yang Yesus rasakan dengan Bapa. Saudara, kita mungkin pernah sedikit merasakan hal seperti ini. Ketika kita melakukan kesalahan, menyakiti orang yang kita kasihi, contohnya misalnya orang tua, lalu orang tua kita marah sama kita. Kita tahu orang tua kita tetap ada. Kita tahu orang tua kita gak pernah meninggalkan kita. Tapi ketika mereka marah, suasananya berubah. Kedekatan itu terasa hilang. Keintiman itu sepertinya gak ada. Dan kita tahu betapa gak enaknya rasa itu, saudara. Tetapi yang Yesus rasakan lebih dari itu. Dia merasakan Bapa begitu dekat, dia merasakan Bapa hadir. Tetapi pada saat yang bersamaan Bapa juga begitu jauh. Dia merasakan bagaimana Bapa menarik dirinya, memalingkan mukanya dari dirinya. Dia merasakan bagaimana Bapa menelantarkan dia. Dan kita bisa melihat bagaimana ini menjadi penderitaan yang sangat-sangat menyiksa dan sangat menyakiti Yesus. Kita lihat saudara, ketika Yesus dipukul, ketika dia dicambuk, ketika dia diludahi, ketika dia dipaku di kayu salib. Melewati semua ini saudara, Yesus dia gak mengatakan apa-apa. Dia diam. Dia menjalankannya dengan rela. Dia gak berteriak saudara. Tapi di momen ini, di mana Bapa mencurahkan murkanya kepada Yesus, dikatakan Yesus berteriak dengan suara nyaring, karena ini sangat menyakitkan dirinya. Yesus gak bisa kehilangan Bapa, dia gak bisa terpisah dari Bapa. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Yesus tahu mengapa Allah meninggalkan dia. Dia sangat tahu. Dan saya rasa kita pun semua di sini tahu mengapa Allah meninggalkan Yesus. Paulus berkata bahwa Kristus, dia menjadi kutuk bagi kita. Dan melalui dia, kita didamaikan dengan Allah. Yesus mengalami hal ini supaya kita tidak perlu mengalami penghakiman dan keterpisahan yang kekal dari Bapa. Allah meninggalkan Yesus supaya kita dibebaskan dari rasa bersalah dan supaya kita hidup dalam pengampunan yang telah Dia berikan. Saudara R.C. Sproul, dia pernah bercerita seperti ini. Suatu hari dia diminta oleh seorang psikolog untuk membantu menangani pasien-pasiennya yang mengalami kejiwaan, pasien-pasien yang mengalami depresi. Lalu Sproul bertanya, kenapa kamu memerlukan saya? Kamu kan yang ahli jiwa. Kamu lebih mengerti tentang hal ini. Tapi psikolog itu berkata, 90% dari pasien saya, mereka bergumul dengan perasaan bersalah karena apa yang sudah mereka lakukan. Mereka nggak tahu kalau mereka bisa diampuni. Kalau saja mereka mengerti bahwa ada pengampunan yang tersedia bagi mereka, saya percaya
banyak dari mereka akan pulih. Saudara, mungkin hari ini kita datang dengan perasaan bersalah yang sudah kita simpan begitu lama di dalam hati kita. Mungkin perasaan bersalah itu menggerogoti jiwa kita dan bahkan merusak kehidupan kita. Tapi hari ini Yesus berkata bahwa semua sudah dibayar. Dia sudah menanggungnya. Dia sudah memberikan jalan pengampunan bagi kita. Maka saudara, apapun perasaan itu, apapun yang sudah kita lakukan, lepaskan semua itu. Letakkan di salib Yesus dan terima pengampunan yang sudah Ia berikan kepada kita. Amin, saudara. Kemudian di ayat 35 dikatakan, mendengar itu, beberapa orang yang berdiri situ berkata, lihat, Ia memanggil Elia. Saudara, tadi kita baca, apakah Yesus sesungguhnya memanggil Elia? Enggak ya, dia memanggil Eloi, Allah. Saudara, tapi ini sepertinya nggak mungkin salah dengar kan ya? Karena Markus jelas mengatakan bahwa Yesus berseru dengan suara nyaring. Artinya semua orang pasti bisa mendengar dengan jelas. Ternyata masalahnya bukan pada telinga mereka, tapi pada hati mereka. Mereka mendengar, tapi mereka tidak benar-benar menyimak dan memperhatikan. They hear, but they don't listen. Mereka udah punya asumsi sendiri, saudara. Di dalam tradisi yang mereka percayai, sesuai dengan dikatakan di Alkitab, Elia adalah nabi yang tidak mati. Dia diangkat ke surga. Dan mereka percaya, saudara, bahwa Elia, dia sedang standby di atas, menunggu di atas. Dan Elia bisa datang kapan saja. Maka ketika ada orang yang tidak bersalah, orang benar, mengalami penderitaan, mengalami penyiksaan, orang itu bisa datang memanggil Elia untuk menolong dia. Dan mereka percaya Elia bisa turun untuk menolong mereka. Jadi ketika mereka mendengar Eloi, mereka langsung menafsirkannya sesuai dengan apa yang mereka percayai, yang ada di pikiran mereka. Dan hanya sampai situ kita lihat di ayat 36, dikatakan bahwa salah satu dari mereka mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu memberikannya kepada Yesus untuk minum. Memang saudara, kalau kita lihat kitab Yohanes, dikatakan sebelum mereka memberikan Yesus minum, Yohanes berkata, aku haus. Tapi ketika mereka memberi Yesus anggur asam ini, saudara, ini bukan tindakan belas kasihan. Ini bukan tindakan mereka untuk melepaskan dahaga Yesus. Tapi ini merupakan bagian dari ejekan mereka kepada Yesus. Anggur asam bisa memperpanjang hidup orang yang sedang disalib, saudara. Maka tujuan mereka untuk memberikan Yesus anggur asam adalah untuk menunda kematian Yesus. Dengan memberi anggur asam, mereka seakan-akan berkata, kasih dia lebih banyak waktu. Kita tunggu beberapa saat lagi. Kita lihat apakah Elia sungguh akan datang menolong dia. Saudara, di sini kita bisa melihat hati manusia. Mereka sudah melihat semuanya loh, saudara. Mereka sudah melihat mujizat yang Yesus lakukan. Mereka sudah melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat. Mereka sudah mendengar pengajaran Yesus. Bahkan mereka baru saja melihat kedahsyatan yang sangat mencekam selama 3 jam. Secara logika, saudara, seharusnya itu sudah cukup untuk membuat mereka berhenti sejenak dan berpikir. Tapi enggak loh, mereka enggak melakukan itu. Mereka tetap mengejek Yesus. Jadi saudara, masalahnya bukan karena kurang bukti, tetapi karena sekali lagi hati mereka sudah tertutup. Kita bisa melihat bahwa mereka enggak sedang mencari kebenaran. Mereka sedang menunggu untuk melihat Yesus gagal, saudara. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka benar. Padahal saudara,
Yesus nggak butuh Elia untuk menyelamatkan dirinya. Dan orang-orang yang mengejek Yesus ini, saudara, mereka nggak sadar kalau Yesus saat itu benar-benar turun dari kayu salib. Dan kalau Yesus benar-benar menyelamatkan dirinya, ini artinya kebinasaan bagi mereka semua. Tapi kekerasan hati mereka menutup mata mereka untuk melihat bahwa mereka memerlukan salib Kristus. Saudara, kalau hati kita udah tertutup, seberapa banyak pun bukti yang diberikan, kita tetap gak akan melihat kebenaran. Karena itu saudara, dalam kita mengenal Tuhan, kita perlu berhati-hati saudara. Seringkali kita memiliki asumsi tertentu. Berdasarkan background kita, berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan apa yang kita dengar dari orang, kita lalu membentuk gambaran sendiri tentang Tuhan. Saudara, kita gak akan pernah bisa mengenal Dia dengan benar selama kita masih berpegang pada asumsi yang kita miliki. Dan selanjutnya di ayat 37 dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Saudara, orang yang disalib biasanya mati karena kehabisan nafas, karena kehabisan tenaga. Tetapi di sini dikatakan Yesus masih bisa berseru dengan suara yang sangat kuat. Artinya Yesus tidak mati karena kehabisan nafas. Dia gak mati karena kehabisan tenaga. Dia gak mati karena dibunuh, saudara. Dia mati karena ia memilih untuk menyerahkan nyawanya. Dan ini dikatakan oleh Yesus sendiri di Yohanes 10 ayat 18. Dia berkata, tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Kita bisa melihat bagaimana Yesus, dia memiliki kendali penuh atas dirinya, bahkan pada saat kematiannya. Dan Injil Yohanes mencatat apa yang diteriakkan oleh Yesus. Apa saudara? Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai. Saudara, ini bukan ungkapan putus asa. Ini bukannya Yesus lagi bilang, hidupku sudah selesai, sampai di sini saja. Saya gak bisa lagi melanjutkan hidup saya. Bukan saudara. Ini adalah pernyataan kemenangan. Ini adalah deklarasi yang Yesus lakukan untuk mengatakan kepada kita bahwa karya penebusannya sudah selesai. Hutang dosa manusia sudah dibayarkan. Apa yang harus ditanggung sudah ditanggung dengan sempurna. Nah saudara, bersamaan dengan selesainya karya penebusan Yesus, kita bisa melihat ada dua hal yang terjadi. Yang pertama dikatakan di ayat 38. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Saudara, ini terjadi tepat ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Tabir bait suci, tirai yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus, itu terbelah menjadi dua, terkoyak saudara. Dan Markus dengan sengaja menambahkan sebuah detail di sini, dikatakan itu terkoyak dari atas sampai ke bawah. Ini detail yang sangat penting. Karena ini menunjukkan bahwa yang melakukan, yang merobek tirai itu bukan manusia. Kalau manusia yang merobek, pasti dari bawah ke atas. Tapi dikatakan ini dari atas ke bawah. Artinya ini Allah sendiri yang melakukan. Dan bukan itu saja saudara, kalau kita research, ternyata tabir itu, tirai itu bukan kain biasa. Tirai ini sangat tebal, sangat kuat. Ketebalannya sekitar 9 sampai 10 cm. Maka hampir mustahil untuk tirai ini bisa dirobek dengan tenaga manusia. Maka ketika tabir itu terbelah, ini bukan sebuah kebetulan. Ini sungguh adalah pernyataan dari Allah. Kita tahu bahwa tabir bait suci ini adalah pemisah antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa.
Hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus, saudara. Itu pun cuma setahun sekali pada hari pendamaian. Dan imam besar pun ketika dia mau masuk, dia gak bisa masuk gitu saja dengan bebas. Dia harus mempersembahkan lembu jantan dulu untuk menghapus dosa-dosa dia. Dan kemudian dia harus mengambil seekor kambing, menyembelihnya, mengambil darahnya dan memercikannya di atas tutup tabut perjanjian. Maka ketika darah dicurahkan, pendamaian antara Allah dan manusia pun terjadi. Saudara perhatikan, selama bertahun-tahun hal ini terus dilakukan berulang-ulang. Bisa bayangkan berapa banyak darah dari kambing dan lembu yang dicurahkan. Tapi sebanyak apapun darah itu, tabir itu tetap berdiri. Tabir itu tetap utuh. Tabir itu tidak bisa terkoyakkan. Pemisahan antara Allah dan manusia tetap ada. Tapi hari itu, ketika darah Yesus dicurahkan, spontan tabir itu pun terbelah. Ini menandakan bahwa jalan kepada Bapa sekarang sudah terbuka bagi manusia untuk selama-lamanya. Saudara, enggak lagi diperlukan korban penghapus dosa. Karena dengan terkoyaknya tabir itu, saudara, semua sistem korban, seremonial korban di dalam hukum perjanjian lama sudah tergenapi. Dan Paulus menyatakan ini di Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Melalui tabir itu, yaitu dirinya sendiri, yang dikoyakkan bagi kita, saudara, maka kita beroleh keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Saudara, ini artinya gak ada lagi yang menghalangi kita untuk datang kepada Bapa. Kita nggak perlu pengantara, saudara, karena Yesus sudah menjadi pengantara bagi kita. Artinya, saudara, kita semua yang di sini, kita bisa berdoa untuk diri kita sendiri. Kita bisa berdoa untuk teman-teman kita. Saudara, Anda nggak perlu pendeta untuk mendoakan diri Anda. Ketika Anda melakukan kesalahan, Anda nggak perlu pendeta untuk mengaku dosa. Anda bisa datang langsung kepada Tuhan. Ketika saudara Anda sakit, teman Anda sakit, Anda bisa mendoakan mereka. Nggak usah nunggu pendeta, saudara. Karena kita semua di sini qualified untuk datang kepada Tuhan dimanapun dan kapanpun. Anda semua di sini yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda memiliki akses langsung kepada Bapa. Amazing kan, saudara? Ini bukan hal yang sepele, saudara. Dulu sebelum kematian Tuhan Yesus, hanya satu orang yang bisa datang ke ruang Maha Kudus. Itu pun cuma setahun sekali. Tapi sekarang, semua orang, siapapun, kapanpun, dimanapun, bisa datang kepada Bapa. Dan bukan cuma itu, saudara. Terkoyaknya tabir itu bukan hanya berarti kita bisa datang kepada Allah, tapi lebih daripada itu. Terkoyaknya tabir itu menunjukkan bahwa Allah tidak hanya lagi hadir di ruang Maha Kudus. Tapi sekarang Allah keluar dari ruang Maha Kudus. Ia datang dan ia tinggal di dalam kita. Rusaknya tabir itu, saudara, menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Bapa sudah dipulihkan. Bagi saya ini sangat luar biasa, saudara. Dan hal kedua yang terjadi setelah kematian Yesus, kita bisa lihat di ayat 39. Dikatakan waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, kepala pasukan ini dia mengikuti semua proses dari penyaliban Kristus. Dia menyaksikan bagaimana Yesus disiksa.
Dia menyaksikan bagaimana Yesus menerima semuanya dengan sabar. Dia juga mendengar ketika Yesus berdoa kepada Bapa dan berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Dia juga mendengar bagaimana Yesus berkata kepada kriminal yang di sebelahnya dan berkata bahwa hari ini engkau bersamaku dengan aku di Firdaus. Tapi menariknya, semua ini belum membuat dia berkata apa-apa. Baru setelah Yesus mati dan ia melihat cara Yesus mati, cara Yesus menyerahkan nyawanya, ia baru berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Yang membukakan mata dia akan siapa Yesus, bukan mujizat. Yang membukakan mata dia akan siapa Yesus bukan hanya pengajaran Yesus, bukan hanya kerendahan hati Yesus dan kesabaran Yesus, saudara, tetapi kematian Yesus yang membukakan matanya dia. Injil Matius bahkan mencatat, saudara, bahwa bukan hanya dia tetapi prajurit-prajurit yang bersama dia, mereka pun takut dan mereka mengakui hal yang sama bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan yang menarik, di sepanjang Injil Markus nanti kita akan melihat bagaimana berkali-kali dinyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapa menyatakannya ketika Yesus dibaptis. Bapa memberikan konfirmasi ketika Yesus mengalami transfigurasi. Roh-roh jahat mengenali dia dan mengakui dia sebagai anak Allah. Tetapi baru kali ini ketika Yesus mati, Markus mencatat dari bibir seorang manusia keluar pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini menunjukkan, saudara, bahwa salib itu sendiri menjadi pernyataan yang sangat jelas tentang siapa Yesus sebenarnya. Dan hanya dengan melihat salib dan pengorbanan Kristus, kita sungguh dapat mengenal dia dengan sempurna. Dan kemudian di ayat selanjutnya dikatakan ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Perempuan-perempuan ini bukan orang asing. Mereka sudah lama mengikuti Yesus. Mereka melayani dia sejak di Galilea. Dan ketika dikatakan mereka melihat dari jauh dalam bahasa aslinya, ini artinya mereka melihat dengan kebingungan. Mereka melihat dengan ketakutan. Mungkin karena mereka nggak sempurna mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkin ada keraguan di dalam hati mereka. Mungkin mereka mulai bertanya, apakah sungguh Yesus itu Mesias? Kalau dia Mesias, kenapa dia mati di kayu salib? Kalau dia Mesias, bukankah seharusnya dia menyelamatkan kita? Tapi saudara, di tengah keraguan dan kebingungan itu, mereka gak meninggalkan Yesus. Mereka tetap melihat, mereka tetap stay, mereka tetap mengawal penyaliban Yesus meskipun dari kejauhan. Dan kita akan melihat nanti pada hari kebangkitan Yesus, bagaimana mereka menjadi yang pertama yang mendengar kabar tentang kebangkitan itu. Tuhan sangat-sangat menghargai kesetiaan mereka. Maka saudara, terkadang memang ada keraguan di dalam hati kita. Terkadang ada kebingungan di dalam hati kita ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Mungkin kita mulai bertanya, Tuhan, apa sih maksudnya? Kenapa seperti ini Tuhan? Kok Engkau gak bertindak Tuhan? Kita mulai sedikit ragu. It's okay, saudara. Tapi satu hal yang harus kita ingat. Di tengah semua itu, ketika kita ragu, ketika kita takut, kita harus tetap memilih untuk datang kepada Yesus. Dan saya percaya, saudara, Tuhan pasti menjawab pertanyaan dan keraguan yang kita miliki di dalam hati kita. Perhatikan, saudara, ketika Yesus di kayu salib, penjahat
yang di sebelah dia, seorang Yahudi, diselamatkan. Kepala pasukan, dia bukan orang Yahudi, tapi dia juga diselamatkan. Markus ingin menekankan bahwa melalui kematian Yesus, kasih karunia Tuhan, pengampunannya, persekutuan dengan Allah terbuka bagi semua orang. Tidak ada yang dikecualikan. Apakah engkau prajurit, apakah engkau kriminal, apakah engkau Yahudi ataupun bukan, keselamatan disediakan bagi engkau. Maka apapun masalah Anda, apapun yang telah Anda lakukan, ketahuilah hari ini bahwa Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk mengampuni Anda. Anda dapat datang kepada Dia jika Anda mau, karena jalan kepada Bapa telah terbuka. Kalau kita ingat Markus 1, Markus membuka dengan pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan sekarang di bawah salib, seorang kepala pasukan mengakui hal yang sama. Untuk itulah kitab Markus ditulis, supaya orang yang membaca melihat bahwa Yesus sungguh adalah anak Allah, dan supaya mereka percaya kepada Yesus. Saudara, saya mau mengingatkan Keluaran 29. Kita melihat di Keluaran 29, saudara, bahwa setiap hari, pagi dan petang, umat Israel mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Setiap hari ada domba yang harus disembelih. Setiap hari ada darah yang harus dicurahkan. Dan melalui korban yang persembahkan itu, Allah berjanji kepada orang Israel, Dia berkata, di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepada kamu. Maka artinya hubungan dengan Allah pada waktu itu bergantung pada korban yang terus diulang, terus dipersembahkan, terus menerus tanpa henti. Tapi kabar baiknya hari ini, setelah pengorbanan Yesus, kita nggak perlu membawa korban lagi. Karena Yesus sudah menjadi korban bagi kita sekali dan untuk selama-lamanya. Maka hubungan kita dengan Yesus, hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi bergantung pada usaha kita untuk setiap hari membawa korban yang baru. Tidak lagi tergantung pada darah yang harus dicurahkan. Karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib sudah cukup. Apa yang Dia lakukan 2000 tahun yang lalu, cukup buat saat itu, cukup buat hari ini, cukup buat hari besok, cukup untuk selama-lamanya. Amin. Bersyukurlah saudara, karena Dia yang mati, truly is the Son of God. Kita akan persiapkan diri kita